Shalom saudara yang terkasih dalam Kristus. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Kembali kita akan merenungkan Amsal 15. Hari ini kita akan melihat Amsal 15 ayat 13 sampai dengan 15. Mari kita bersama-sama membacanya. Hati yang gembira membuat muka berseri-seri, tetapi kepedihan hati mematahkan semangat. Hati orang berpengertian mencari pengetahuan, tetapi mulut orang bebal sibuk dengan kebodohan. Hari orang berkesusahan buruk semuanya, tetapi orang yang gembira hatinya selalu berpesta. Di dalam dunia yang penuh tekanan dan tantangan, Amsal mengajak kita melihat bahwa sukacita yang sejati tidak tergantung dari keadaan, tetapi dari kondisi hati yang sehat dan berpengertian, hati yang takut akan Tuhan. Pernahkah saudara bertemu dengan seseorang yang nampaknya tidak punya banyak hal, hidupnya sederhana, tetapi wajahnya berseri-seri dan penuh dengan ucapan syukur? Dan sebaliknya, pernahkah saudara bertemu dengan seseorang yang mempunyai segala hal, fasilitas kehidupan, tapi wajahnya tidak berseri-seri. Bahkan wajahnya tegang, penuh keluhan, bahkan cepat marah. Amsal menjelaskan mengapa hal ini bisa terjadi. Bukan karena mereka memiliki atau tidak memiliki sesuatu, tetapi karena kondisi hati mereka yang berbeda. Hati yang bersukacita memberi terang ke dalam seluruh hidupnya. Tetapi hati yang pahit akan menggelapkan segalanya. Bahkan yang baik pun bisa terasa buruk. Dalam ayat 13 dikatakan, hati yang gembira membuat muka berseri-seri, tetapi kepedihan hati mematahkan semangat. Ini bukan hanya soal emosi sementara, tetapi keadaan hati yang mendalam. Ketika seseorang bersukacita di dalam Tuhan, wajahnya akan memancarkan kedamaian. Karena apa yang ada di dalam hatinya itu mengalir keluar. Tetapi ketika hati terluka, kecewa, dan penuh beban yang tidak dibereskan, semangat pun bisa ikut hancur. Bahkan jika orang itu tersenyum, kita bisa tahu bahwa senyumnya itu adalah senyum yang kosong. Saudara, bagaimana keadaan hati kita? Apakah kita memiliki hati yang bersyukur? Hati yang sepenuhnya percaya bersandar kepada Tuhan? Karena kalau kita benar-benar percaya kepada Tuhan, bersandar sepenuhnya kepada Dia, maka kita akan merasakan damai, ketenangan, sukacita. Dan itu akan keluar, terlihat. Lalu di dalam ayat 14 dikatakan, hati orang berpengertian mencari pengetahuan, tetapi mulut orang bebal sibuk dengan kebodohan. Orang yang bijak akan terus mau belajar, terus mencari kebenaran. Bahkan di tengah-tengah kesulitan, dia akan belajar mencari kebenaran. Ia tahu bahwa hikmat akan menolongnya untuk bisa menjalani kehidupan ini dengan baik. Sebaliknya, orang bebal tidak akan tertarik pada hal yang membangun. Mulutnya sibuk dengan hal yang sia-sia. Mengeluh, menyalahkan orang lain, menyalahkan situasi, membicarakan hal-hal yang tidak bermanfaat, menggosipkan orang, dan lain sebagainya. Apa yang kita cari dan apa yang kita bicarakan setiap hari, itu menunjukkan siapa diri setiap kita. Dan di dalam ayat 15, dikatakan, hari orang berkesusahan buruk semuanya. Tetapi orang yang bergembira hatinya selalu berpesta. Ini tidak berarti hidup orang yang benar itu selalu baik, selalu mudah, tidak. Tetapi ketika hatinya itu bersukacita, gembira di dalam Tuhan, karena berpengharapan di dalam Tuhan, ia bisa melihat berkat di tengah-tengah beban. Ia bisa menemukan sukacita
di tengah-tengah tantangan. Ia bisa melihat sesuatu hal yang baik di tengah-tengah situasi yang buruk yang sedang terjadi. Sebaliknya, orang yang hatinya tertindas akan merasa semua harinya buruk. Ia akan kehilangan rasa syukur dan segalanya terasa berat. Bahkan saat keadaan tidak terlalu buruk, dia akan melihat sebagai sesuatu yang buruk. Dia akan melihat segalanya buruk. Tidak ada yang baik. Bahkan saat keadaan baik pun, dia akan melihat sesuatu yang tidak baik. Bukan situasi yang menentukan hidup kita, tetapi cara kita memandangnya dengan hati yang benar. Dan hati yang benar itu hanya kita bisa dapatkan di dalam Tuhan, takut akan Tuhan. Karena itu saudara, hari ini mari kita bertanya pada diri kita. Apakah wajah saya berseri karena sukacita akan Tuhan? Atau penuh karena beban yang belum kita serahkan kepada Tuhan? Apakah mulut saya membicarakan hal-hal yang membangun atau hal-hal yang sia-sia? Apakah kita membicarakan hal-hal yang baik, yang mulia, yang berkenan kepada Tuhan, yang benar? Atau kita membicarakan hal-hal yang tidak benar? Hal-hal yang kosong? Apakah kita menjalani hidup kita dengan hati yang penuh keluhan? Atau hati yang penuh ucapan syukur dan berpesta di dalam Tuhan? Mintalah kepada Tuhan untuk boleh memperbarui hati kita. Bukan sekedar memperbarui situasi yang sedang kita alami. Karena ketika hati kita diubahkan, seluruh hidup kita akan berubah. Dan kita bisa bersukacita walaupun di tengah-tengah situasi yang tidak menyenangkan. Saudara, dunia ini tidak bisa menjamin hari-hari kita mudah. Tetapi Tuhan memberikan hati yang penuh sukacita, bahkan di hari yang paling sulit. Karena sukacita dari Tuhan tidak tergantung kepada keadaan. Itu datang dari hati yang dekat kepadanya. Sukacita sejati bukan soal apa yang kita miliki, tetapi siapa yang mengisi hati setiap kita. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, biarlah Engkau yang bertahta di dalam hati kami. Biarlah Engkau yang memimpin hidup setiap kami. Tuhan, ubahkanlah hati kami. Biarlah orang lain boleh melihat wajah kami yang berseri-seri. Bukan karena keadaan yang baik, tetapi karena ada Engkau dalam hati kami. Biarlah orang lain boleh merasakan damai, ketenangan, sukacita saat mereka melihat kami, saat mereka berada di dekat kami. Bukan karena keadaan kami yang sedang baik-baik, tetapi karena ada Engkau di dalam hati setiap kami. Ajar kami Tuhan untuk selalu bersyukur di tengah-tengah pergumulan yang sedang kami hadapi. Biarlah kami sepenuhnya mengandalkan Engkau dan bersandar kepada Engkau. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati.